Halo bang, mau americano dong satu bang. Boleh. Strong ya? Bikin strong ya. Oke. Bang, kira-kira kalau misalkan gue wawancara lu sebentar boleh gak ya bang? Boleh aja. Ya paling gue 15 menit kali ya bang ya? Gue minta waktu lu nih. Boleh. Gue sambil buat kopi ya berarti. Boleh. Berarti nanti kita minggir aja deh ya? Boleh. Kopi dulu ya jadi. Bener. Lu kira-kira jualan berapa lama bang kayak begini bang? Kalau pengalaman gue di keliling kayak gini jualan minuman gini gue udah 2 tahun ya. Cuma kalau untuk di brand ini gue baru jalan sekitar setengah tahunan ada kali. Setengah tahun, gokil juga ya. Ya lumayan lah cuannya lah gitu. Berarti pendapatan daripada lu di kafe mending di sini ya? Sekarang rata-rata kan kalau gaji barista itu kalau yang masih pengalamannya dikit kan di rate 2,5 sampai 3,5 Benar, kayak gitu. 7 lah max. Ya kecuali emang perusahaannya kayak Starbucks gitu UMR lah gitu. Ya setidaknya kan oke lah di sini gua. Karena tempatnya juga lumayan lah di sini gua, jadi nggak pusing-pusing buat Bener sih, nyari pelanggan. Soalnya sekarang juga gue lihat kan lebih mending di keliling daripada di toko gitu. Ya jadi nih kopi lo udah jadi nih. Oke, boleh. Ya. Kopi luang ya. Guys, jangan lupa beli ya, kopi luang. Oke, Bang. Nih kan tadi gue udah nanya-nanya nih tentang kopi lu di sini nih. Oke. Cuman kita belum kenalan nih. Oh iya siap. Siapa yang namanya, Bang? Arman. Oke, Revan. Nih teman gue, Bang, Akbar. Oh Akbar, gua Arman ya. Ya. Oke. Jadi gini bang, kan gue dapet tugas nih dari sekolah nih. Kalau misalkan gue itu disuruh wawancara nih salah satu pedagang ya, pedagang atau guru-guru gitu. Ya. Nah, jadi gue cuman pengen tahu aja sih bang dari margin lu di sini gimana, terus pendapatan lu gimana keseharian. Oke. Terus juga gue pengen tahu juga nih, lu buka lapak kayak begini, kira-kira ada preman-preman nggak? Nggak cuma. Paham gue. Oke. Iya bang, jadi yang pertama pengen gue tanyain sih, lu kalau misalkan sehari itu berapa cup bang yang lu bawa bang? Kalau untuk prepare yang gua bawa sih sehari itu 75 cup gua bawa. 75. Senin sampai Jumat itu berarti weekday ya? Iya benar. Itu gua persiapan cup itu sekitar 75 cup. Oke. Cuma ya alhamdulillahnya sih ya di sini nih ya, ini langsung masuk aja ya. Iya, Gua benar, langsung boleh. dapat berapa seharinya gitu ya. Boleh. Rata-rata sih kalau penjualan gua di tempat ini ya itu dikasih 60 cup sehari. Itu rata-rata segitu. Ya mungkin kadang kurang kalau lagi cuaca nggak bagus, hujan segala macam. Oh, Ya, itu kadang dikasih ngaruh lebih, juga ya? ngaruh gitu. Ngaruh. Terus apa sih bang pengalaman lu di kopi kayak gini bang? Sampai lu bisa benar-benar buka ini toko? Ya kalau ini kan sebenarnya kan gue punya bos gue ya. Oke. Bukan punya gue sendiri. Oh. Cuma memang passion gue kan bukan passion sih ya. Mungkin gue lebih suka kerja tuh di Dunia luar, perkopian. ya di luar ruangan gini lah, Oke, paham. di lapangan kayak gitu. Dan kebetulan juga pengalaman gue itu kan sejauh ini ya jualan kayak minuman-minuman gitu kan. Jadi kayak ya asik aja gitu bawanya. Karena gue pernah nyoba dalam kantor tuh kayak boring banget. Yang ada gue ntar nendang pintu lagi pak gitu. Tapi kalau misalnya ini jualan kopi kayak gini butuh bakat gak? Apa otodidak apa gimana nih? Sebenarnya nggak butuh bakat cok sebenarnya mah. Gak butuh. Semua kan bisa ada trainingnya kan, lu dilatih gitu. Cuma bentar doang lah, lu tinggal timbang-timbang doang kayak gitu. Kayak mini-mini gitulah, mini-mini barista gitu, kayak gitu. Gokil. Dulu gue sempat ngerasain juga kan bang ya, di dunia kopi itu kita benar-benar rumit banget nih bang. Kayak Iya. misalkan kita harus tahu nih takaran espresso, rasionya kita harus Iya. tahu, dosnya kita harus tahu. Ya. Itu kira-kira lu belajar kayak begitu berapa lama bang? Karena kebetulan di tempat gua kerja sekarang udah ada SOP-nya jelas ya, kayak rasio-rasio, kayak kopinya berapa, susunya berapa, kayak pemanisnya berapa gitu. Jadi gua nggak sulit sih. Paling gua ngapalinnya awal-awal kerja tuh paling ya seminggu lah. Kayak nggak sampai deh. Sehari kayak udah bisa gua malah sebenarnya mah. Berarti ahli nih. Udah jago. Iya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah. Gue lanjut ke pertanyaan nih. Iya.
Apa sih bang pengalaman dengan mesin espresso, bisa apa menunjukkan cara menggunakannya, cara menggunain lu mesin espresso itu? Kebetulan kan gue nggak ada mesin espressonya ya, Iya. kagak gue bawa ke sini karena kan Oh, berarti sistemnya dari- gue kan udah dibesin espressonya di dalam botol oke. 1 liter gitu. Maka kalau di tempat produksinya mah ada mesin espresso. Ada. Cuma itu bukan bagian gue. Jadi bagian gue Oke. tuh tugasnya cuma ngejualin lah intinya gitu. Ya, walaupun gue tahu sih cara pakai mesin espresso, cuma kayak sulit ya untuk gue tunjukin gitu kawan. Iya, sulit juga gitu. Tapi basic mah bisa lah ya. Alhamdulillah, basic ada gitu. Kalau misalkan nggak boleh tahu nih bang, lu kenapa bisa tertarik di dunia perkopian kayak gini bang? Gue suka ngopi, Cok. Suka ngopi. Iya, gue suka ngopi, Cok. Berarti maca gimana? Sebenarnya gue pengen buat kaos belakangnya tuh kata-kata fucking macet tapi nggak bisa gitu kan. Ya karena Terlalu jualan nyindir macet juga juga ya. kan, gitu kan. Kayak gitu. Nggak bisa gitu ya. Keren sih. Bener, soalnya di luar negeri juga kayak begitu bang. Ya walaupun Terus ya. sama-sama kafein ya, cuma kan Benar, beda aja benar. gitu rasanya. Terus kualitas rasa nih, lu yang lu jualin di market lu ini ada produk apa aja bang? Selain Kalau kopi. kalau untuk produk knowledge yang gue jual itu ada beberapa varian ya. Yang jelas fokus utamanya di kopi aren ataupun americano lah gitu yang lu pesen nih kan gitu. Oke. Kayak gitu. Terus untuk untuk varian selain kopi itu ada coklat sama matcha itu. Kayak gitu sih. Maca. Matcha, makin Masuk. matcha. Nih gue lanjut lagi nih bang. Bagaimana Iya. anda memastikan konsisten dalam kualitas dan rasa minuman? Untuk konsistensi produk gue sih alhamdulillah sih ya. Konsisten produk gue rasanya. Jadi Oke. gue seringkali kayak nanya ke customer setia gue gitu ya, kan ada aja tuh ya kalau kita jualan ada yang kayak selalu beli sama kita gitu kan, Oke. pelanggan gitu kayak gitu. Gue nanya, bang kira-kira dari pertama lu beli sampai sekarang gue layanin nih, lu cobain ntar kira-kira nih rasa kopi gue ada yang berubah nggak gitu. Dan rata-rata mereka bilang, bukan rata-rata, hampir semuanya sih ya, dia bilang ya alhamdulillah bang nggak pernah berubah, rasanya konsisten kayak gitu. Caranya itu untuk ngebuat caranya konsisten itu ya satu, kita kagak ngurang-ngurangin bahan, kagak ngelebih-lebihin ngelebih-lebihin bahan gitu. Misalkan Paham. ya kalau emang SOP-nya itu gula di 20 mili, kita kasih 20 mili kayak gitu kan. Kayak kopinya 1 shoot, kita kasih 1 shoot gitu. 1 shoot 30 mili ya kayak gitu. Dan yang lebih dalamnya lagi adalah yang paling besar ikut andilnya untuk konsistensi rasa itu adalah ya dari tim produksinya, yang produksinya Oke. gitu. Ya, Dari paham. kopinya, biji kopinya, dari arennya apalagi yang paling penting gitu kan, kayak gitu. Karena base gue di sini yang gue jual di Kopi Luwang ini fokusnya ke aren gitu. Oh, aren. Iya gitu. Ini sebenarnya aren ya? Ya maksudnya gulanya itu gula aren yang dipakai gitu, base-nya gitu, Berarti bukan pemanisnya. gula pasir gitu ya? Bukan. Oke. Tapi ada keluhan nggak dari misalnya customer nih datang, oh nih kok beda apa gimana? Ada pernah nggak gitu? Kalaupun ada itu ketika gue lagi libur ya. Terus kadang temen gue kan suka ngisi di sini karena lapak sini kan lumayan bagus kan gitu. Oh, jadi gantian gitu ya? Gantian lah. Kadang ya gue juga butuh libur kan manusia gitu. Bener sih. Kayak gitu. Ya ada beberapa kali ya, nggak banyak sih sebenarnya. Nggak Tapi banyak. mungkin 1 atau 2 kayak gitu bang. Kemarin gue dilayanin sama temen lo kok rasanya agak beda kayak gitu. Ya. Beda tangan soalnya. Beda tangan gitu. Benar. Atau mungkin sebenarnya mungkin rasanya sama tapi mungkin cara ngelayaninnya beda kali gitu kan. Karena kan kunci gua untuk jualan di sini kan kita komunikasi sama pelanggan ya kayak gitu. Itu sih. Cuman kalau misalkan lu nih bikin atau adain produk nih tentang latte art yang seni-seni kayak gitu tuh gambarnya bang, lu kira-kira paling tertarik gitu seni kayak gimana tuh bang? Maksudnya gambarnya gambar apa? Entah iya gambarnya gambar rusa kah atau gambar tulip gitu yang simple. Ya kalau untuk kayak latte art gitu muncul di kopi keliling gua kayaknya sih kemungkinan no ya gitu. kecuali kalau owner gua itu ngebuat kafe.
Oke. Dan mungkin gue di situ jadi baristanya gitu kan. Di situ gue mungkin bakal bikin latte art, dan ya gue sih nggak muluk-muluk lah kalau untuk bikin gambarnya mah, yang penting mah latte art ya gitu gue mah gitu dia mah. Ntar aja juga ujung-ujungnya kan hancur juga itu foamnya kan gitu. Bener sih, diminum soalnya. Diminum masalahnya, emang mau diliatin lu ngopi gitu kan. Terus kemampuan lu nih nanganin pelanggan yang rese kah, atau ada preman-preman nih yang tiba-tiba datang minta doang nggak bayar. Oh, gue paham Cara nanganinnya sih. gimana itu? Kalau untuk pelanggan rese sih jarang ya sebenarnya. Oke. Cuma kalau untuk pelanggan yang ribet ada gitu. Kayak kadang minta buru-buru lah kayak gitu, atau kadang kayak jutek lah kayak gitu ya. Itu mah seninya dagang itulah gitu kan. Bener, pasti ketemu apa Iya. sih? Cuma kalau untuk kayak preman-preman, alhamdulillah sih di sini tuh yang megang cuma FBR, dan Oke. mereka itu cuma sebulan sekali minta, dan itu nagihnya juga kayak kagak maksa gitu tuh nggak? Oh, Kayak, gitu. woi anjing kayak gitu, kayak ngecek berantem enggak gitu, kayak santai Oke. aja. Ini duit angsuran buat FBR bulanan kayak gitu. Kayak gitu. Adapun kalau untuk hari-hari gue di sini bayar, ada pengurusnya di sini, ada sesepuh lah, jadi bayarnya ya sekitar 7.000 sehari kayak gitu. 7.000 sehari, murah juga ya. Ya itu untuk Senin sampai Jumat. Nah untuk weekend kita kadang ngeluarin 15.000 untuk uang lapak kayak gitu. Oh, berarti Sabtu Minggu gitu ya? Karena dia weekend bayar. kan. Rame ya? Rame gitu. Nih bang, ngapa sih lu tertarik jadi seorang barista kayak gitu? Sebenarnya untuk jadi barista gue kepengen ya. Oke. Tertariknya itu karena apa? Menurut gue sih ya keren aja nggak sih gitu kan? Bener. Karena apa ya? Soalnya biasa cogan-cogan kayak gitu juga bang. Walaupun emang gue bukan cogan gitu ya, tapi ya setidaknya gue bisa bikin kopi itu nilai plus gitu kan. Iya bener bang. Sama aja kayak chef lah, masak gitu, itu sebuah keahlian sebenarnya cok gitu. Itulah. Ya deh bang, nih gue pertanyaan terakhirnya nih, gue nggak enak nih sama lu, jadi ngeganggu. Santai. Lagi kosong juga soal santai aja. Coba dong bang, kasih satu kata-kata nih yang buat anak-anak muda nih termotivasi untuk buka usaha juga. Apa ya bro ya? Kalau enggak ya pesan abang deh gitu Iya. buat anak-anak muda yang pengen mencoba berusaha. Untuk kayak ya orang-orang baru lulus SMA mungkin gitu ya, gitu ya, yang baru mau melangkah ke dunia orang dewasa sesungguhnya gitu ya. Gitu ya. Itu ya satu sih, jangan terlalu berekspektasi tinggi aja gitu. Bener. Lakuin aja intinya. Kayak gitu. Lu punya ide, lu lakuin aja kayak gitu. Jangan terlalu berekspektasi tinggi, karena kalau pada akhirnya kagak nyampe kan ya Rugi juga. Oke bang, nih gue thank you banget nih lu Oke, deh mau oke. gue wawancara. santai kawan. Ya deh. Tidak bang, makasih banyak ya bang atas waktunya gitu. Siap. Oke, thank you bang Thank you. Arman. Yoi. Nanti kita main-main lagi. Oke. Oke, cut. Cut. Oke guys, dadah.